Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya bahagia sekali, kami bahagia sekali. Kehormatan buat kami bisa hadir di majelis yang ini. Semoga majelis ini majelis yang malaikat datang ke sini dan sedang bersalawat kepada nama-nama Anda semua. Iya. Nah, sebelum saya mulai, saya izin mau tanya dulu sesuatu kepada yang ada di sini. Saya pengen tanya dulu, yang belum nikah yang mana aja? Oh, oke. Yang sudah nikah? Oke. Alhamdulillah. Jadi semoga yang belum nikah, jadi sudah bisa mendapatkan gambaran. Jadi nanti maju itu nggak langsung asal welcome to the jungle dan banyak kekagetan sana sini gitu ya. Dan yang sudah nikah, semoga ini bisa seperti judulnya, bisa kita bangun rumah tangga surganya sama-sama ya, insya Allah. Dan saya pengen tanya dulu, yang mungkin ini adalah pertemuan pertama kita, yang mungkin pertama kali bertatap muka dengan kami. Oke, karena banyak, jadi mohon izin untuk perkenalan dulu ya, biar kita semakin lama semakin dekat. Boleh next? Perkenalkan, nama saya Ihsanul Kamil Pratama. Saya biasa dipanggil Kang Canun. Karena nama saya Kang Canun, saya suka dikiranya orang Surabaya. Oh, Canun itu Cak Nun gitu ya. Padahal kalau dibilang Surabaya, saya nggak ada unsur-unsur Surabayanya sama sekali. Ibu saya dari Palembang, ayah saya dari Jakarta. Lahirnya di Bandung. Jadi abdi teh tetiasa nyarios Sunda Nu sae. Karena abdi tetiasa nyarios Sunda Nu sae, waktu dulu saya lamaran ke istri saya dulu, lamaran, sempat dulu ditanya sama mertua saat itu, mama mertua saat itu, "Hai ibu gimana, sehat?" Karena nggak bisa bahasa Sunda kan, alhamdulillah indung abdi mah dadi imah. Jadi tetiasa gitu. Jadi nggak tahu ternyata kalau itu tuh kata-kata kasar. Saya punya 1 istri dan 2 anak. Mohon jangan tertukar ya. Karena nggak tahu diizinkan atau enggak ini. Biasanya mengandung polemik biasanya. Jadi istri saya biasa dipanggil, istri saya Fuzi Citra Coca Elmart. Ini nama asli, bukan nama alay, bukan nama pena katanya. Biasa dipanggil Teh Fufu. Nah, dan ini buku-buku kami. Buku kami yang ini ada, sebenarnya ada buku kami pertama kali menulis buku itu, kami pertama kali menulis buku dan menerbitkan buku ketika akad nikah. Jadi ketika akad nikah itu jadi launching buku kami. Judulnya Menikah Itu Mudah. Kemudian bukunya ini ada Jodoh Dunia Akhirat. Ada Jodoh Dunia Akhirat. Alhamdulillah buku ini sudah masuk cetakan ke-15, jadi sudah masuk mega bestseller. Ada Jodohku Inilah Proposal Nikahku, ada Menikahi Mudah Restu Ayah Ibu, dan terakhir itu ada yang Rumah Tangga Surga. Jadi kalau buku-buku tadi adalah tentang pranikah, buku-buku ini adalah tentang pernikahan. Karena kenapa? Ternyata setelah saya cek, setelah saya amati, ternyata galaunya orang yang belum nikah sama yang udah nikah itu biasanya berbeda. Galaunya orang yang belum nikah, ya Allah siapa ya jodoh saya ya, ya Allah siapa ya jodoh saya. Kalau galaunya orang yang udah nikah, ya Allah bener nggak dia jodoh saya, ya Allah bener nggak dia jodoh saya. Kadang kayak gitu. Jadi saya kadang lihat dan mengamati ada apa gerangan kok bisa antara yang belum nikah sama sudah nikah kegalauannya cenderung berbeda. Dan ternyata setelah saya lihat dan saya amati, ternyata mirip seperti ini dari awalnya. Kebanyakan dari kita kalau misalkan nikah yang kebayangnya apa? Oke, yang belum nikah saya nanya, karena banyak yang belum nikah. Yang kebayang dari Anda kalau misalkan pernikahan itu yang kebayang sama Anda apa? Indahnya terus? Iya, saya sudah menjalani peran konsultan pernikahan sudah 5 tahun, menuju 5 tahun. Jadi sebentar lagi 5 tahun perayaan kami sebagai konsultan pernikahan. Dan selama perjalanan kami sebagai konsultan pernikahan, akhirnya saya mengamati dan melihat banyak rumah tangga gitu ya. Dan akhirnya saya melihat dan menemukan bahwa ada caranya, ada formulanya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pasangan yang mengerti diri kita seutuhnya. Mau tahu nggak? Yang mau siapa? Boleh acungkan tangan? Oke, tangannya boleh ke atas. Tepuk pundak sahabatnya. Sahabatku, ikutin kata-kata saya. Sahabatku, cara untuk mendapatkan pasangan yang mengerti diri saya seutuhnya adalah, hei sahabatku, lihat aku dong. Saya baru sekarang lihat orang ngomong sama sahabatnya,
Oke, silakan berhadapan-hadapan. Sahabatku, cara untuk mendapatkan pasangan yang mengerti diri saya seutuhnya adalah menikah dengan diri sendiri. Halo, antara saya sama pasangan, isi kepalanya sama atau beda? Pola pikirnya, kebiasaannya, tingkah lakunya. Dua orang yang berbeda satu sama lain ketemu dalam satu wadah pernikahan yang sama, potensi konfliknya tinggi atau tinggi sekali? Semua pernikahan ya? Berarti semua pernikahan, 100% pernikahan pasti ada konflik? Pasti. Termasuk pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya. Salah satunya yang cukup menarik saya amati adalah ketika dalam suatu episode kehidupan Rasul. Jadi saat itu tuh Bunda Aisyah tuh lagi masak gitu ya. Tahu karena Rasulullah mau kedatangan tamu. Karena Rasul mau kedatangan tamu, maka Bunda Aisyah tuh masak dan nggak taunya ternyata ada salah satu sahabatnya bawa makanan untuk memuliakan Rasulullah. Maka apa yang dahulu Aisyah itu rasakan, Bunda Aisyah rasakan, itu ngerasa cemburu luar biasa. Bayangin, ada sahabat bawain makanan, cemburu. Dan cemburunya gimana? Apa yang beliau lakukan? Ketika sudah berkumpul, ini ya, seorang suami bawa teman-teman ke rumahnya, saking cemburunya saking cemburunya Bunda Aisyah itu bawa bawa peralatan makannya ini di hadapan para tamu-tamunya. Seandainya saya ketika misalkan melihat hal kayak gitu, saya jadi penasaran. Alhamdulillah ya Allah, istri saya nggak kayak Bunda Aisyah gitu ya. Karena apa yang terjadi kalau misalkan kayaknya kalau saya istrinya kayak Bunda Aisyah, kayaknya makomnya saya nggak cukup gitu. Bahkan kalau misalkan kita suami gitu ya, calon suami, kira-kira kalau nanti istri Anda kira-kira kayak gitu, Anda datang bawa tamu ke rumah dan apa yang Anda rasakan? Rasanya itu luar biasa gitu ya. Itu kan contoh besar. Bahkan ke contoh-contoh kecil sahabatku semua, saya cukup sering ketemu suami istri yang berantem gara-gara masalah odol. Maksudnya odol apa? Odol. Kalau anggap ini odol, ini kan ujung keluar odol ya, ujung keluar odol. Ada orang yang dia keluar odol, mencet odol dari sini. Ada yang dia kalau mencet odol digulung-gulung dari ujung. Dan ini berantem. Itu ada. Bahkan yang dulu terjadi sama kami adalah saya sebelum menikah adalah seseorang yang ketika di dalam rumah, di rumah terdahulu, itu adalah orang yang terbiasa hidup, terbiasa tinggal. Habis mandi itu saya lempar handuk kemana-mana, nggak ada yang marahin sama sekali. Shoot. Setelah nikah, shoot, ya nih, ada alarm. Oh, ini ada apa ternyata gerangan? Oh, ternyata ada potensi konflik di sini. Jadi maksud saya adalah Snow White sebelum nikah seperti ini. Apa yang terjadi setelah menikah? Seperti ini. Ternyata apa? Kira-kira menurut Anda isi kepala pangeran sama sang putri sama atau beda? Sama atau beda? Cara ininya, cara apa namanya? Cara hidupnya, pola hidupnya sama atau beda? Ini kita berbicara tentang potensi konflik yang kecil-kecil dulu, yang ini pasti ada dalam rumah tangga. Padahal sabar semua, ketika kita mempelajari, ketika kita dulu dapat cerita tentang Snow White sama pangeran, yang sering kita dengar kan gimana kisahnya? Mereka menikah, endingnya adalah and they live happily ever after. Pada tahu semua ceritanya ya. Ternyata sahabatku semua kayak gitu nggak? Ternyata enggak. Justru gitu setelah menikah, kenapa gini-gini ting? Bahkan saya cukup sering berantem sama istri saya gara-gara hal masalah makanan. Maksudnya makanan gimana? Pernah suatu kali saya nanya kayak gini, Dami lapar nggak? Iya lapar, mau makan apa? Makan apa ya? Mau makan bakso, mau nggak makan bakso? Enggak, takut gendut. Kalau makan ini gimana? Makan fried chicken gimana fried chicken? Fast food mah nggak bagus, atau fast food mah nggak bagus. Kalau makan nasi goreng gimana? Makan nasi goreng. Atuh lah bosan makan nasi terus makan apa dong? Terserah.
Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kadang suka sering dan suka terjadi. Saya tuh pernah penasaran. Jadi ketika penasaran saya sempat tanya sama istriku, Dami, kan saya panggil istri saya Dami ya. Dami itu adalah Bunda Umi, Bunda Mi. Bunda Umi, jadi Bunda Mi. Kalau saya biasa dipanggil Ayabi. Ayabi itu ayah, Abi. Jadi Ayabi. Jadi saya pernah dulu juga nanya ke istri saya, Dami, mau nanya dong. Kenapa Ayabi? Aku mau nanya deh. Sebetulnya kan kamu bisa aja kan, kalau aku tanya langsung, kamu kan bisa langsung jawab langsung aja direct gitu, nggak perlu muter-muter gitu. Iya bisa. Terus kenapa nggak kamu lakuin? Gini ya Bia, buat aku sebagai seorang wanita, aku tuh seneng gitu loh kalau misalkan ditebak-tebak gitu loh, ditebak itu tuh aku serasa diperjuangkan gitu loh. Oke. Jadi aku tuh senang kalau misalkan melihat Yabi itu ngerasa susah nebak-nebak apa, dan yang paling senang adalah kalau tebakannya tepat, aku tuh ngerasa terbang. Jadi sahabatku semua, dari situ aja saya ternyata mulai paham bahwa ternyata suami yang romantis itu perlu untuk menjadi detektif dunia akhirat bagi istrinya. Iya. Cuman kita kembali lagi ke sini, sahabatku semua. Berarti kita bungkus nggak nih kalau misalkan semua pernikahan 100% ada konfliknya? Bungkus? Nah, sekarang menariknya di sini, sahabatku semua, halo. Jadi pernikahan yang harmonis itu bukanlah pernikahan yang tiada konflik sama sekali. Namun pernikahan yang harmonis adalah pernikahan yang ada konflik, namun suami istri mampu memanage perbedaan yang ada secara dewasa. Bukan karena ketiadaan konflik, namun yang ada harmonis adalah ada konflik, namun suami istri mampu memanage perbedaan yang ada. Permasalahannya, apakah kebanyakan dari kita sudah tahu bagaimana memanage perbedaan yang ada? Untuk yang belum nikah mungkin wajar karena memang belum ngerasain gitu ya. Nah, kebanyakan karena tidak tahu bagaimana cara memanagenya, seringkali ini yang terjadi, kondisi rumah seringkali jadi hambar. Maksudnya gimana? Saya sering melihat sebuah fenomena di mana suami, istri, anak mereka makan dalam satu meja makan yang sama. Suami, istri, anak mereka makan dalam satu meja makan yang sama. Tapi suami sibuk sama game online, Clash of Clans misalkan. Istri sibuk sama update status. Iya ampun suami aku tuh kayak gini-gini nih, post. Iya ampun suami aku gini-gini, post. Suami sibuk sama game online, istri sibuk sama update status, anak-anak sibuk sama yang lainnya. Jadi suami, istri, anak, they live on the same house. Mereka tinggal dalam satu rumah yang sama, they live on the same house, but they are homeless. Tapi mereka kesepian. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ternyata ketika kita berbicara tentang pernikahan, ternyata ada dua kebutuhan utama yang perlu untuk kita penuhi. Ada yang namanya kebutuhan haus. Kebutuhan haus ini adalah kebutuhan fisik. Kita perlu makan kan? Perlu makan, perlu minum, kita perlu pakai baju. Dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut? Dengan cara apa? Kerja. Dan cara kerja kita dapat uang dan kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Jadi perabotan macam-macam soalnya kan bisa dipenuhi. Dan ini bisa nggak didelegasikan? Kang, saya punya anak istri di rumah, tolong dong nafkahi mereka. Bisa? Nggak bisa. Jadi kebutuhan haus ini penting dan tidak bisa didelegasikan. Bungkus? Sepakat ya? Nah, namun ternyata sahabatku semua, hati-hati kalau kita hanya menyiapkan tempat tinggal saja, kalau kita hanya menyiapkan makanan saja, kalau kita hanya menyiapkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan fisik saja di sini, mohon maaf kalau bahasa saya agak sedikit kasar. Namun, apa bedanya kita dengan memelihara hewan peliharaan kalau seperti itu? Hewan peliharaan kan kasih makan, kasih tempat tinggal, selesai. Dan kita bukan memelihara itu kan? Karena ternyata tidak hanya haus. Kebutuhan fisik ini tadi namanya apa? Haus. Ada satu lagi, kebutuhan batin yang namanya home.
Kebutuhan home ini seperti apa? Kebutuhan didengarkan. Salah satu contohnya kebutuhan didengarkan. Bapak Ibu, apakah Anda mungkin pernah mendengar kabar tentang orang gila atau orang bunuh diri? Pernah? Kira-kira menurut Anda, orang sebelum dia gila, sebelum dia bunuh diri, orangnya kebanyakan bicara atau banyak diam? Banyak diam. Setelah gila, setelah bunuh diri, mati, nggak bisa bicara. Ya, jadi maksud saya adalah ini adalah sebuah tanda, sebuah bukti bahwa berbicara itu adalah kebutuhan dasar semua orang. Jadi kadang kita suka ngeliat, istri saya kan nggak ngomel, tenang, santai aja lah, tenang. Loh, kalau kebutuhan berbicaranya istri tidak dipenuhi sama kita suaminya, hati-hati. Jangan-jangan siapa tahu ada lagi yang nanti mendekat memenuhi kebutuhan berbicaranya. Anak-anak punya kebutuhan berbicara? Punya. Anak kita rewel, itu adalah bagian dari kebutuhan berbicara. Kalau misalkan anak diem, anteng, tenang, oh itu justru yang hati-hati. Ini kan yang sebabkan tadi kan kebutuhan. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, kebutuhan berbicaranya ayah sama kebutuhan berbicaranya ibu itu berbeda. Kebutuhan berbicaranya pria itu adalah 5.000 sampai 10.000 kata per hari, dan itu biasanya sudah habis di tempat kerja biasanya. Maka ketika pria pulang ke rumah, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, papa, ya tidur ya, pengennya langsung istirahat karena sudah selesai, karena sudah merasa ya oke, perjuangannya sudah selesai. Perjuangan seorang suami adalah bernafkah di luar, dan selesai dong, please aku mau istirahat di luar sana, di dalam rumah, kan seperti itu. Kalau jadi kebutuhan berbicara pria 5.000 sampai 10.000 kata biasanya itu sudah habis di tempat kerja. Sedangkan kebutuhan berbicara wanita adalah 15.000 sampai 25.000 kata per hari. Mending kalau kerja, kalau misalkan kerja sebagai ibu rumah tangga gimana? Maka karena inilah wanita, ketika prianya tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam papa, iya papa tahu sih anak kita tuh tadi tuh kayak gini ya tadi sudah kita tuh ini normal sahabatku semua. Cuman bayangkan, rasakan ketika seorang pria, ketika dia tadi, dia akan merasa tidak dihargai. Ya Allah, aku tuh udah capek-capek kerja dari luar, kenapa sih nggak istirahat aja, nggak boleh gitu loh. Itu pria merasa kayak gitu. Dan kebalikannya, kalau istri, kalau kebutuhan berbicaranya tidak terpenuhi, kalau prianya langsung tidur, apa yang dirasakan? Ya Allah, kenapa sih aku tuh merasa tidak dicintai? So, halo. Maka yang salah siapa kalau kayak gini terjadi? Yang salah siapa? Yang sering kali menjadi kesalahan adalah ketidaktahuan suami dan istri bagaimana memanage perbedaan yang ada antara mereka berdua. Maka karena ketidaktahuan memanage perbedaan ini, inilah yang sering kali menyebabkan kenapa suaminya baik-baik, aktivis, menikah sama istrinya yang baik-baik, janji Allah suaminya baik-baik, istrinya baik-baik, menikah. Tapi kenapa suami yang baik-baik, istri yang baik-baik, ternyata pernikahannya belum tentu baik-baik saja? Karena ternyata suami baik-baik, istri baik-baik, ini modal. Namun ternyata ini perlu disempurnakan dengan yang namanya ilmu dan skill pernikahan. Mereka perlu tahu, mereka perlu paham bagaimana memanage perbedaan yang ada antara suami dan istri. Sampai sini bungkus? Bungkus? Tangan kirinya boleh kayak gini dulu, silakan. Tangan kanannya seolah-olah kayak ada tali yang mau narik, seolah-olah kayak ada tali yang mau narik. Coba tarik, 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 tempel ke jidat, bilang masuk akal. Oke, halo. Tadi baru kebutuhan berbicara ya. Kebutuhan berbicara adalah salah satu kebutuhan. Apa ini di sini? Home, kebutuhan batin, kebutuhan home yang tidak tampak. Kebutuhan berbicara, oh ternyata seperti itu. Kebutuhan diakui, penting. Kebutuhan dicintai, penting.
Dan yang gak kalah penting adalah kebutuhan dibimbing ke jalan yang benar. Penting? Penting? Penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara house, kalau kita berbicara rumah tangga, house itu adalah bangunannya, home itu adalah suasananya. Kalau kita lihat lagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, house-nya kira-kira gimana? House-nya kira-kira gimana? Glamor atau seadanya? Seadanya. Bagaimana dengan home-nya? Home-nya tuh Rasulullah bahkan sampai bilang baiti jannati. Di situ aja bahkan saya sampai heran, sahabatku semua. Kenapa Rasulullah bilangnya baiti jannati? Bukan masjidi jannati, bukan tokoki jannati, bukan kantori jannati, bukan kantor, bukan toko, bahkan bukan masjid. Tapi kenapa gerangan sama rumah? Oh, ternyata sahabatku semua, kuncinya ada di sini. Oke, stop dulu. Jika suami homeless, karena kebutuhan home tadi ini adalah kebutuhan dasar semua orang, suami homeless, dia pasti akan mencari home di luar sana. Home-nya bisa apa aja? Home-nya bisa ke kantor, bisa dikerja, yang terlampau rutin kerja tapi terlampau lembur, terlalu sering lembur, kok kayak jarang malas pulang-pulang, tapi ada kesempatan untuk pulang tuh ada, tapi nggak diambil untuk pulang. Bisa seperti itu. Home-nya bisa jadi ke pos ronda, kok sering banget di pos ronda gitu, tapi kenapa jarang pulang-pulang? Dan yang paling berbahaya kalau home-nya adalah wanita idaman lain. Kenapa jadi gini-gini teh? Tenang. Iya. Begitu juga dengan istri. Ketika istri homeless, dia pun bisa mencari home di luar sana. Home-nya bisa ke mall. Terlampau belanja yang terlalu irrasional, terlalu berlebihnya irrasional. Saya sering ngobrol sama ketika konsul gitu ya, cukup banyak para istri yang mengakui katanya kalau belanja berlebih itu digunakan untuk apa ya namanya? Iya, bikin relaksasi gitu ya, relax dan sesuatu yang gimana gitu. Oh, ternyata kayak gitu. Ternyata bisa ke situ. Bisa juga home-nya adalah ke sosial media. Dan yang paling berbahaya, apa yang terjadi kalau misalkan home-nya adalah orang yang dari masa lalu itu kembali datang. Dan sahabatku semua, kebanyakan ketika hal ini sudah terjadi, yang sering disalahin biasanya siapa? Biasanya yang sering disalahin siapa? Gara-gara siapa kehidupan rumah tangga ini hancur? Gara-gara dia. Gara-gara dia. Padahal sahabatku semua, halo, orang ketiga nggak bakal bisa masuk kecuali orang dalam yang ngebukanya. Pertanyaannya, kenapa orang dalam yang membukanya? Mungkin boleh jadi karena kita belum menjadi home bagi pasangan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau suami homeless, istri homeless, apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Homeless. Kalau anak-anak homeless, dia juga bakal mencari home keluar sana. Alhamdulillah, sujud syukur luar biasa kalau misalkan anak yang homeless ketemu sama lingkungan yang, bro, udah azan nih, sholat yuk. Alhamdulillah ya kalau misalkan kayak gitu. Cuman seberapa persen kemungkinan itu terjadi? Ketika sekarang kita sering kali ngeliat, kelakuan remaja zaman sekarang pada kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu ya. Kan banyak gitu yang rada-rada nyeremin. Bapak Ibu sekalian, halo. Ternyata kuncinya adalah di sini. Jadi ketika kita sedang membangun home di dalam rumah kita, ketika kita sedang membangun home di house kita, ketika kita membangun surga di dalam rumah tangga kita, maka sesungguhnya kita sedang menjalankan sebuah pesan ilahi untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, jadi sahabatku semua, ini adalah sebuah pertanyaan untuk Anda semua. Maka pernikahan impian seperti apa yang Anda harapkan? Jadi ketika saya berbicara rumah tangga surga, ini bukan bicara tentang
hausnya, bukan bicara tentang bangunannya, tapi lebih berbicara tentang situasinya, berbicara tentang suasananya. Dan yang paling penting adalah apakah suami dan istri bisa membangun suasana surga di dalam rumahnya. Inilah yang paling penting. Sahabatku semua, boleh dong HP-nya diangkat dulu. HP, oke. Anda lihat, kira-kira HP Anda, jawab aja dalam hati ya. Kira-kira HP Anda harganya berapa? Oke. Buat yang belum nikah, bayangin aja kalau Anda sudah nikah ya. Kalau yang sudah nikah juga langsung bayangin HP gadgetnya. HP pasangannya. HP pasangannya ya. HP pasangannya kira-kira harganya berapa? Kalau HP Anda sama HP pasangan Anda dijumlah kira-kira berapa? Kira-kira. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, mana yang lebih mahal? HP Anda atau kebersamaan keluarga Anda? Nilainya rumah tangga surga ternyata rawi banget. Sepakat? Ternyata sahabatku semua, ini loh kepentingannya. Kepentingannya kita perlu membangun rumah tangga surga itu ternyata di sini. Jadi sudah mulai kebayang ya maksudnya ya? Dan kata lain, kenapa kami nulis bukunya Rumah Tangga Surga? Rumah tangga surga itu ada dua meaning sahabatku semua. Ada yang namanya rumah tangga surga itu adalah rumah tangga yang seindah surga. Meskipun kita bukan di sesungguhnya surga, tapi setidaknya rumah kita dijadikan surga, seenggaknya baru pekarangannya aja deh. Pekarangannya aja dari sesungguhnya surga, mungkin seperti ini rasanya, itu di dalam rumah kita. Rumah tangga yang seindah surga. Dan satu lagi, kalau tadi ya, rumah tangga surga adalah rumah tangga seindah surga, rumah sebagai tangga menuju surga. Jadi maksudnya apa? Di situ kita menyiapkan batasan-batasan yang perlu dilakukan, komitmen-komitmen yang perlu dilakukan, dan aturan-aturan yang perlu dilakukan sesuai dengan aturan siapa? Tiada lain dan tiada bukan. Kembali lagi ke Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita berbicara tentang rumah tangga surga, sahabatku sekalian, Bapak Ibu sekalian, ternyata menikah untuk bahagia aja nggak cukup. Ternyata menikah untuk bahagia aja nggak cukup. Loh kenapa? Sahabatku, halo. Menikah menyempurnakan separuh agama, berarti menyempurnakan separuh kehidupan. Dan yang namanya kehidupan, ada bahagianya, ada tidak bahagianya. Betul? Saya sering melihat ternyata suami istri yang menikah karena bahagia seringkali stres ketika berantem. Seringkali stres ketika berantem, seringkali ngerasa, kenapa sih aku kok kayak gini? Aku kok ngerasa salah pilih pasangan ya? Baju beli salah pilih mungkin masih bisa tukar. Pasangan salah pilih gimana ya? Masa tukar tambah? Kan di situ. Jadi, sahabatku semua, kadang kalau misalkan Anda melihat wajah saya kayak gini nih, Anda mungkin bisa sedikit ngelihat nih penderitaan di wajah saya nih kan ya? Pernah itu, saya masih ingat banget dalam sebuah ingatan saya, sebuah skenario di dalam hidup saya ada nih. Ceritanya saya bangun paling subuh sebelum istri saya gitu ya. Tujuannya adalah mau memberikan surprise. Memberikan surprise itu, istri saya kebetulan visualnya kuat banget. Jadi orang visual itu pakai baju harus matching gitu ya. Kan kalau orang kinestetik kan ngambil baju teratas aja, yang penting selesai, enak, selesai. Kalau orang visual tuh harus matching, harus gimana, itu ya biar rambut berantakan itu, pokoknya kamar harus rapi, itu tuh orang-orang visual kayak gitu. Ceritanya saya bangun subuh-subuh mau memberikan sebuah surprise untuk istri saya, pengen merapihkan ruang depan itu kan nyampur sama perpustakaan. Nah jadi ceritanya tuh saya rapi, dan standar rapihnya saya sama istri ternyata berbeda Bapak Ibu sekalian. Standar rapihnya saya adalah yang penting buku numpuk di satu tempat, ditumpuk aja ya, selesai. Ini rapih buat saya, numpuk selesai. Ternyata buat istri saya bukan, harus masukin satu-satu, sesuaikan temanya ya, ini udah sesuai temanya gini. Oh, ternyata kayak gitu. Jadi suatu pagi saya bangun, saya cukup tumpuk. Wah, ini udah bersih, wah ini udah rapi. Oke, alhamdulillah. Terus ketika istri saya bangun, astagfirullah ya Bi, kenapa ini kamu berantakan ini? Aduh, mohon maaf ya Mi, buka kartu. Jadi kadang-kadang
dalam pernikahan kita akan merasakan dan menerima yang namanya ketidakbahagiaan, ketidaknyamanan. Pernah juga nih kami merasakan uang di dompet sisa 10.000, uang di ATM itu sisa 147.000. Bisa diambil nggak? Aduh, ya Allah, cuman beda 3.000. Itu pernah sesak nggak? Sesak. Kadang-kadang stres, kadang-kadang gimana. Jadi dalam kehidupan pernikahan ada bahagianya, ada tidak bahagianya. So, kebayang ya, ketika kita menikah hanya untuk bahagia aja, kira-kira kita bakal banyak kecewa nggak sama yang sisi sini? Bakal banyak kecewa nggak? Bakal banyak kecewa. Maka kalau kita mau bangun rumah tangga surga, yang paling penting itu menikah kita bukan buat bahagia, tapi adalah yang namanya menikah untuk berkah, barokah. Maksudnya barokah di sini adalah ziyadatu fi khair, bertambahnya kebaikan di setiap kondisi. Jadi ketika misalkan suami istri berantem, mungkin oke, berantem adu mulut, tapi sahabatku semua, kalau rasanya berantemnya suami istri, kemudian ternyata makin bertambah saling kenal, oh ternyata istri aku tuh nggak suka kayak gini ya, oh ternyata suami aku tuh nggak suka gini, oh istri aku nggak suka kayak gini, oh suami aku nggak suka gini. Kira-kira ada kebaikan nggak dalam pertengkaran tersebut? Itu barokah. Dan tadi kalau misalkan apa namanya, ketika misalkan dalam bahagia, dalam saling rayu-rayu dan macam-macam, itu tuh ketika kebahagiaan yang dirasakan, maka kita merasakan bersyukur, kita lanjutkan dengan bersyukur kepada Allah. Ketika ketidaknyamanan dalam pernikahan, kita sabar, ini adalah barokah. Jadi kendaraannya barokah dalam pernikahan itu cukup dua. Syukur ketika bahagia, anak lahiran, bersyukur. Ketika malam zafaf, bersyukur luar biasa. Ketika banyak hal-hal yang menyenangkan hati di dalam sini, ya Allah, istri masakin nasi, masakin bekal, bersyukur. Syukur ini adalah salah satu kendaraan barokah. Dan satu lagi adalah sabar. Belum. Ya udah. Dan satu lagi adalah sabar. Ketika tadi dimarahin istri, dimarahin suami, terjadi berantem sama istri, ini adalah sabar. Jadi kendaraannya cukup di sini. Kalau mau bangun rumah tangga surga, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Dengan proporsi-proporsi yang tertentu, maka insya Allah ini bisa jadi jauh lebih baik. Rumah tangga surga itu bisa tercapai jauh lebih baik lagi. Jam berapa deh? Jam 5 pas. Oke, jadi di situ sahabatku semua, ketika kita berbicara tentang rumah tangga surga, maka yang kita bicarakan bukanlah fisiknya, tapi lebih ke suasananya. Suasananya bakal bisa terbangun, terutama kalau kita fokus ke barokah. Dan gimana cara barokahnya? Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Sahabatku semua suami istri pasti pernah berantem, pasti kan? Pasti. Yang paling penting adalah baikannya lagi, yang paling penting adalah lapang dadanya lagi. Tentu sesuai dengan caranya tersendiri. Nanti di sini nanti tinggal berbicara tentang teknik, sahabatku semua. Maksudnya teknik gimana? Ternyata cara untuk berdamainya suami dengan cara untuk berdamainya istri ternyata berbeda. Ketika misalkan suami ada konflik, ada masalah, dia pengennya menyendiri, pengennya kan diem, pengennya nggak mau diganggu kan. Sedangkan istri karena kebutuhan berbicaranya tadi banyak, biasanya istri kalau kaum wanita kalau ada masalah biasanya ngapain? Curhat kan? Iya, boleh itu gini. Maka seringkali kadang kayak di sini kadang mismatchnya. Ketika istri melihat suaminya merasa sedang ada stres, sedang ada apa, istri itu langsung merasa gimana? Ya, kamu kenapa ya? Ya cerita dong ya. Ya kenapa ya? Ya cerita dong ya. Ya cerita dong ya. Empati yang membunuh. Buat suami, please deh mah, aku bisa deh ngelakuin ini sendiri, please percaya padaku. Dan kadang kebalikannya juga suka terjadi. Ketika istri lagi marah, lagi ngambek, papa jahat, tinggalin aku sendiri. Karena versi pria menyelesaikan masalah sendirian adalah menyelesaikan masalah. Jadi ketika istri ngomongin itu gimana? Oh, mau beresin masalah, ya udah mama, sok beresin. Terus apa yang terjadi? Kan gitu. Sampai sahabatku semua, seringkali
problem-problem dalam rumah tangga itu bukan karena masalah di niat. Sekali lagi, ada nggak sih orang yang ketika akad nikah sah gitu ya, dalam kepalanya sudah mulai berpikir, alhamdulillah ya Allah sah juga, ya Allah saya pengen niatnya berantem terus-terusan kayak di sinetron, ya Allah biar rame. Ada? Cuma sekali lagi, ini semua karena adanya perbedaan antara suami dan istri, dan yang paling penting adalah rumah tangga surga bisa terbangun kalau bisa memanage perbedaan yang ada secara dewasa. Maka mungkin untuk pengantarnya seperti ini dulu, saya akan lanjutkan ke tanya jawab. Metode membuka ke tanya jawab. Saya kembalikan lagi, ke MC. Silakan. Oke, itu tadi materi dari Kang Canun. Sebelum di sini sudah ada yang mau bertanya, coba angkat tangannya dulu. 1, 2, ada lagi yang dari perempuannya mungkin? Perempuannya nggak ada yang mau bertanya? Belum? Atau masih Belum memikirkan pertanyaannya? Sebentar ya. Karena setelah materi yang tadi disampaikan oleh Kang Canun, kita pada kesempatan kali ini juga mau launching untuk Pak Sutri. Ya. Sekolah Pak Sutri online. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah ataupun mau menikah ya, bisa untuk mengakses sekolah Pak Sutri online ini. Ya. Sebelumnya yang sudah daftar ke sini sudah mendaftarkan alamat emailnya kan ya? Sudah semua? Sudah kayaknya teh. Sudah. Nanti bisa diakses langsung di Pak Sutri. Nggak ada tulisannya? Oh nggak ada ya. Di pasutri.trainingonline.id. Di pasutri.trainingonline.id. Nggak ada. Bisa ditulis biar ya ada tadi. Ada setelah ini ada pertanyaan. Bisa dilihat di pasutri. Oh, Nggak bisa dicatat ya. pasutri.trainingonline.id. Nanti di sana ada materi-materi mengenai rumah tangga ya Kang Teh ya. ya di sini bisa diakses ya. Nah, untuk teman-teman yang telah mendaftar sebelumnya dan hadir di sini akan mendapatkan diskon khusus sebesar 20% untuk mendapatkan paket-paket materi dari Kang Canun dan Teh Fufu. Ya. Oke, kembali lagi ke sesi tanya jawab. Iya teh, lanjut aja. Langsung ke sesi tanya jawab. Tadi yang mau bertanya coba acungkan tangannya. 1, 2, 3, 4 ya, sama Akang di belakang. Dari perempuannya ada yang mau bertanya? Kita ambil 2 pertanyaan dulu teh dari laki-lakinya. Sok. Tadi siapa dulu ya? Siapa dulu? Mau? Nama asal pertanyaan usia bebas. Bu era Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Riki Fauzi Rahmatullah. Rumah dari Padalarang, ngajak ke dia. Tadi tahu kajian ini dari teman, langsung naik kereta. Mau bertanya, tadi ada titipan pertanyaan dari teman. Ki cenah pang nanyakeun bedana nikah karena Allah sama nikah karena nafsu hungkul, gimana ngebedainnya cenah gitu. Itu yang pertama. Terus tips menikah dengan cara terbaik teh gimana caranya, pengen tipsnya gitu. Itu aja Ya, terima kasih. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu aja langsung ke pertanyaan berikutnya teh. Oke, siapa dulu? Ya. Oke, yang belakang dulu nggak apa-apa. Agak jauh soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya dan mungkin lebih ke cerita ya. Tadi kan katanya kalau
perempuan itu ketika suaminya datang lebih ke nyoroscos gitu, ngomongnya kemana aja ya. Mungkin ini saya rasakan ini tuh di rumah ya Kang. Jadi ketika ayah saya datang, ibu saya tuh selalu laporan bagaimana tentang kenakalan, lah bisa dikatakan kelakuan anak-anaknya ketika seharian dari pagi sampai sore itu apa aja gitu yang dilakukan anaknya. Misalkan ini nakal, yang ini nakal, sedangkan ayah saya itu tadi betul jadi ketika ibu saya nyoros-cos gitu laporan, ayah saya tuh orangnya hare-hare lah, jadi langsung aja mandi, habis mandi langsung aja tidur gitu kalau pulang kerja karena kan capek ya, nah kayak gitu. Nah yang saya ingin tanyakan teh, saya bingung dengan kondisi saya sebagai anak itu harus seperti apa menanggapi orang tua yang seperti ini gitu ya. Soalnya adik-adik saya yang SMA itu mereka jadi gak pernah betah di rumah, jadi ketika pulang sekolah nggak pernah pulang, bahkan pulangnya sampai jam 7 jam 8 karena ketika saya tanya nah mana balik puting wae lieur cenah di imah oge indung bapak pas saya wae katanya seperti itu ya. Jadi saya pengen gitu ibu sama bapak saya teh gimana sih supaya mau gitu, jadi ibu teh tahu kemauan bapak dan bapak tahu kemauan ibu gitu, sedangkan ibu saya teh orangnya susah untuk diajak koordinasi. Kalau diajak koordinasi banyak alasan lah, malu perempuan kayak gitu bertele-tele ya kan. Nah kita sebagai anak itu harus seperti apa dan harus bagaimana terhadap orang tua yang seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk sesi pertama 2 pertanyaan dulu ya, nanti dilanjut lagi 2 pertanyaan berikutnya. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Kang, katanya bagaimana perbedaan nikah karena Allah sama nikah karena nafsu. Terus yang selanjutnya tips menikah yang baik itu bagaimana? Itu yang pertanyaan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Fuzi Citra Cuaca Elmar. Itu nama asli saya, bukan nama alay, apalagi nama pena ya. Saya biasa disapa dengan sebutan Teh Fufu Elmar. Boleh dong sapa saya dulu. Hai Teh Fufu. Hai Teh Fufu. Hai para calon pengantin dan pengantin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, langsung aja ya jawab pertanyaannya. Nikah karena Allah sama nikah karena nafsu apa bedanya? Yang pertama, perlu dipahami dulu, bukan hanya sekedar nikahnya aja yang karena Allah, tapi untuk apa kita hidup di dunia ini. Kalau misalkan kita sudah mengerti kalau kita sebagai sebagai manusia, kemudian punya tujuan ibadahnya sama Allah, bukan hanya nikah aja yang karena Allah, tapi setiap detik aktivitas kita itu karena Allah. Makanya kalau misalkan saya sederhanakan perbedaan orang yang menikah karena Allah dengan nikah sama karena nafsu adalah di saat setiap diri dia itu sudah selesai sama segala permasalahan atau segala jenis segala permasalahan dan segala jenis masa lalu yang pernah dialamin. Karena hampir lebih dari 70% konflik yang terjadi di dalam pernikahan itu biasanya karena kita sendiri belum selesai sama diri kita sendiri. Maksudnya dalam arti kayak misalkan yang pernah punya trauma, punya luka, punya emosi-emosi yang belum selesai di dalam diri kita. Makanya di bab manapun, terutama bab nikah, yang pertama perlu dikaji ulang itu adalah bab niat gitu. Niat kita tuh niat itu karena apa? Kalau misalkan di saat nanti kita niat menikah hanya gara-gara karena kita bosan hidup sendiri, kita akan merasa kesepian karena boleh jadi setelah menikah aktivitas suami istri menyebabkan misalkan suaminya harus sering keluar kota atau yang menjalani LDM. Di saat kita niat menikahnya hanya gara-gara bosan hidup sendiri, di saat harus LDM kita akan merasa tersiksa karena niatnya bukan karena Allah kalau yang kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita niat menikah hanya gara-gara lihat, ya Allah janur kuning tiap Sabtu dan Minggu, kapan namaku yang menggantung di sana
gitu ya, karena euforia, karena capek ditanya nikah kapan gitu. Nanti setelah kita menikah, kemudian kita mengalami konflik, kita akan menyalahkan orang lain karena niat nikahnya dulu karena orang lain. Makanya kalau misalkan ada permasalahan, yang pertama akan kita salahkan adalah orang lain. Kalau misalkan niat menikah kita hanya gara-gara ya Allah tadi ya, nanti nyambung sama yang pertanyaan kedua, ya Allah riet capek mamah teh nyurocos wainya, ya kan tadi nyurocos wae, ya Allah cerewet pisan gitunya, capek di rumah teh berantem terus lihat mamah papa, aku malah mau nikah aja we, membangun rumah sendiri, membangun prinsip yang sudah kita tetapkan sendiri supaya nggak ngerasain ketidaknyamanan kayak tadi. Di saat kita menikah kemudian ternyata pasangan kita teh ternyata mirip banget sama mamah kita. Kalau misalkan yang istri ternyata pasangan teh mirip banget sama papa kita, itu teh nah gini ya, kita berusaha niat menikah kabur dari rumah gara-gara di rumahnya teh nggak nyaman gitu, tapi kita menemukan orang yang mirip sama orang tua kita, jadi mengulang pola yang sama. Makanya itulah kenapa kalau misalkan niat menikah karena Allah itu ya benar-benar niat menikah, bukan niat menikah hanya gara-gara aduh resep jika malam minggu teh sekarang nggak usah dibonceng lagi sama ojek ya, tapi udah ada ojek pribadi. Misalkan ya Allah dulu mas saya teh meluk guling tiap malam minggu, saya sekarang enggak, bukan kayak gitu. Karena di saat kita niat menikah karena Allah, pasangan kita akan kita jadikan partner. Kalau misalkan di saat ada konflik, bukan hanya sekedar yang salah dia atau yang salah kita atau yang salah keadaan gitu, tapi karena partner kita juga akan terlibat di dalam setiap konflik yang ada dalam pernikahan itu gitu. Ya kalau yang niat nikah karena nafsu mah jelas tentu ya, yang tadi yang niat menikahnya boleh jadi gara-gara bosan hidup sendiri, gara-gara kekomporin segala macam. Kemudian yang kedua, gimana cara nanggepin ibu yang cerewet? Diterima aja, karena saya juga cerewet sama di rumah ya, tapi gini, bentuk kasih sayang seorang wanita di saat wanita itu cerewet sama suaminya, itu adalah bentuk kasih sayangnya dia. Semakin dia cerewet berarti semakin dia peduli. Jadi kalau misalkan betul nggak kalau misalkan gak peduli mah ngapain nyerewetin gitu ya, misalkan aduh ya Bita kenapa sih nggak berubah-ubah terus. Nah itu tuh karena kita sayang gitu. Beda dengan pria yang di saat kasih sayangnya itu justru dengan mendengarkan, diam, didengarkan gitu ya, istrinya mau ngomong apa gitu. Karena pria emang karakternya kayak gitu kan, kebayang kalau punya suami tapi suaminya tuh cerewet gitu ya, asal gimana ya. Makanya itu berbeda bahasa cintanya. Jadi diterima aja Kang, nggak apa-apa. Kalau misalkan ngerasa aduh jadinya tuh nggak betah gitu, di saat kita sudah menerima, kita akan betah-betah aja gitu. Belajar sebelum nanti dicerewetin sama istri. Dah gitu aja mungkin ya. Ya, jadi sedikit tambahan saja dari saya. Itulah kenapa yang tadi saya sebutkan, bahwa banyak suami yang baik-baik menikah dengan istri yang baik-baik, pernikahannya belum tentu baik-baik aja. Kenapa? Karena nggak tahu perbedaan yang ada tuh di manage-nya seperti apa. Banyak yang nggak tahu, jadinya banyak suami dan atau istri yang baik-baik dia merasa lelah untuk mencintai pasangannya. Dan justru karena itu sebenarnya kalau suami istri itu tahu gitu ya, paham ternyata tabiatnya memang seperti ini, tabiat semua wanita seperti ini, semua pria seperti ini, dan tahu bagaimana cara memanagenya gitu ya, insya Allah kok untuk yang sudah lama menikah kita bisa kembali merasakan rasa yang dahulu pernah ada, akad nikah. Jadi tinggal dimunculkan kembali saja momen-momen seperti itu, terutama sebagai anak kenapa? Bisa jadi memoderasi luar biasa gitu ya, ngedengerin ibu, mah emang kenapa papa teh, iya papa tuh gini ya, dengerin aja. Wanita itu ya, ini satu prinsip, wanita itu pada dasarnya dia cerewet bukan karena pengen dicari solusinya, tapi dia cuma pengen didengerin. Jadi kalau misalkan ibu lagi curhat, istri lagi curhat, cukup ingat rumusnya adalah him. Maksudnya him itu apa? Hak yang pertama.
Digituin aja. Iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya. M. Masa sih? Oh iya ya. Udah selesai. Bahkan kadang kita nggak tahu isi pembicaraannya apa, tapi udah di him aja. Him. Oh iya ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Tanyakan kepada istri, meskipun sudah tahu formula him, tapi tanya gimana, enak nggak Mi dilakukan him sama aku? Iya. merasa didengarkan, merasa ditanggepin, merasa dicintain. Padahal cuma gitu-gitu doang. Padahal saya nggak tahu apa yang diomongin. Sekian. Jadi selama ini. Ya itu jadi jawabannya itu perbedaannya itu harus tahu lagi dari awalnya niat atau dari niatnya itu apa, karena apa, dan tipsnya itu adalah saling menerima perbedaan gitu ya Kang Teh. Ya selanjutnya pertanyaannya adalah masalah katanya orang tua karena udah ya tadi langsung ke itu. Oh ya, langsung dijawab katanya tadi gimana pertanyaannya untuk pertanyaan pertama dan kedua sudah cukup. Ya, langsung ke pertanyaan berikutnya. Silahkan yang mau bertanya lagi. 1, 2, 3. Dari perempuan tidak ada, masih tidak ada. Oh ada 2. Gimana? Oh iya, dari perempuan dulu ya Kang. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damar dari Bandung. Ini tadi saya mau tanya, tadi kan bicarakan membangun rumah tangga itu harus atas dasar niat karena Allah. Tapi saya mau tahu dari perspektif pandangan Teteh gitu dan Akang, sebenarnya dasar membangun rumah tangga karena Allah itu seperti apa gitu, karena dan bagaimana cara meluluskan niatnya, karena kan begitu banyak faktor-faktor yang lain juga yang mempengaruhi. Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar mencintai karena Allah itu apa? Yang bertanyanya 1 orang. Ya soalnya tadi mengacungkan tangannya 2 orang, jadi saya kira dua-duanya. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Family. Sebagai mahasiswa, saya mau menanyakan, kan tujuan pernikahan untuk meningkatkan kapasitas ketakwaan pada Rob. Nah, dengan cara apakah meningkatkan ketakwaan itu? Untuk meningkatkan kapasitas ketakwaan itu dengan cara apa? Adalah meningkatkan. Apakah dengan cuman mengingatkan sholat tahajud ataupun dengan ibadah lainnya gitu, seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirzana dari UPI. Pertanyaannya gini Kang, katanya kan menikah itu separuh dari agama, yang maksudnya kan separuh agama sebelum pernikahan dan separuh agama setelah pernikahan itu seperti apa maksudnya? Terus sebagai laki-laki yang harus dipersiapkan sebagai imam rumah tangga itu apa sih? Misalnya Akang aja ya, mantap bahwasanya akan menjadi imam bagi Teh Fufu, apa yang harus dipersiapkan gitu. Nah terus akan tadi akan bilang juga ada perbedaan dalam pernikahan, apa sih yang harus juga dikenali dari calon pasangan dalam tanda kutip pesyok teuing begitu kita nikah gitu. Jadi kurang lebih ke pernikahan seperti ini, dan kita juga udah dalam kutip punya ancang-ancang menghadapinya seperti apa gitu aja. Kan kalau cewek kalau Ada lagi? Oh iya. nggak dandan kalau di rumah tuh gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Akang, yang pertama mungkin apa ya? Yang pertama tentunya meminta doa dulu ke Teteh dan Akang. Insya Allah pada tanggal 12 Februari ini saya akan melangsungkan pernikahan. Minta doanya ya Teh Akang supaya tentunya ingin seperti Teteh dan Akang gitu. Kelihatannya Teh bahagia banget gitu, kompak banget gitu. Mungkin pertanyaannya adalah simpel sih Teh. Tadi juga mungkin udah diutarakan. Langkah awal, tips apa mungkin untuk mempersiapkan diri untuk kita menjadi suami yang baik untuk seorang istri, dan tentunya kita anak pribadi ingin tentunya istiqomah menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi imam terbaik untuk istri. Terima kasih Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada 3 pertanyaan katanya. Yang pertama itu pandangan atau perspektif dari Akang dan Teteh mengenai dasar membangun rumah tangga karena Allah itu gimana. Terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kapasitas takwa gitu. Jadi dengan cara apa? Karena menikah itu katanya meningkatkan kapasitas ketakwaan gitu. Terus pertanyaan yang ketiga adalah dikatakan bahwa menikah itu adalah separuh dari agama. Nah, maka yang separuh dari agama setelah menikah itu apa, dan sebelum menikah itu apa gitu. Dan persiapan menjadi imam rumah tangga yang baik juga bagaimana agar menjadi imam yang istiqomah gitu. Terima kasih. Oke. Teh Damar ya? Oke. Gimana caranya cinta karena Allah sedangkan niatnya juga ini. Niat itu, proses niat itu yang penting jalanin, karena bagaimanapun niat pasti berbelok, tapi gimana caranya kita bisa lurus lagi kayak gitu kan. Makanya proses memperbaiki niat itu setiap detik dalam kehidupan kita itu proses memperbaiki niat gitu. Kadang kalau misalkan kita datang aja nih, datang ke majelis, misalkan datang ke seminar pernikahan, niatnya itu pengen mencari ilmu kan, tapi ternyata belok pas tiba-tiba Allah gening anu kasep misalkan, siapa tahu bisa jadi jodoh nih misalkan. Nah itu kan udah berbelok lagi ya. Begitu pula di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan 3 bulan pertama itu indah, kayak Cinderella ya, and they live happily ever after. 3 bulan pertama pernikahan, masih posting foto-foto di Facebook, honeymoon kayak gitu-gitu ya. Dari 3 bulan selanjutnya, habis dari 3 bulan itu barulah benar-benar kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki segala macam jenis kelemahan dan kekurangan, bahkan luka-luka yang pernah dimiliki oleh pasangan kita tahu. Kebayang dong pas sebelum nikah teh, ya Allah itu pangeran banget, pangerannya aku ini, pangeran berkuda putih sang penyelamat gitu ya, kasep, bager, soleh gitu. Ayo pas ternyata pas udah nikah suka lempar handuk sembarangan, ternyata teh gening nggak jago jualan, mencari nafkah nanti ini hese pisan, penghasilannya jauh lebih besar saya teh, biasanya kayak gitu ya keluhannya. Atau misalkan pas yang selanjutnya tahu pas punya anak ternyata nggak bisa main sama anaknya, cuek banget. Terus misalkan punya lagi kelemahan-kelemahan yang kita teh gening kayak gini gitu, kenapa kayak gini banget gitu, padahal dulu mah nggak kayak gitu. Karena hampir 100% orang sebelum menikah itu tentu bagaimanapun juga dia akan menutupi segala jenis kekurangan-kekurangan dia gitu. Jadi di saat kita menikah karena Allah dan mencintai karena Allah, kita benar-benar sudah siap segala konsekuensi yang akan kita dapetin setelah menikah, berupa kelemahan dan kekurangan pasangan, bahkan masa lalu pasangan kita gitu. Jangan, maksudnya kenapa sih dari tadi tuh ngebahas terus masa lalu gitu, karena nanti di kuliah pasutri online itu kita akan jelasin banyak, hampir lebih dari 70% permasalahan pernikahan itu selain dari konsep teknis tadi itu terjadi karena banyak sekali emosi negatif yang belum selesai di masa lalu kita dan pasangan kita gitu. Jadi saya waktu itu kami pernah menemukan pasangan yang 17 tahun menikah. Berapa? 17 tahun menikah. Istrinya tidak pernah merasa dicintai, tidak pernah merasa
tidak pernah merasa dicintai. 17 tahun menikah, dia hanya merasa dicintai di 2 tahun pertama pernikahan. Selanjutnya selama 15 tahun dia tidak merasa dicintai sama suaminya. Punya anak bisa kayak gitu, tapi dia tidak merasa dicintai sama suami. Karena apa? Karena ternyata ada yang belum selesai dalam dirinya sendiri, yaitu sewaktu masa kecil dia mengalami bullying. Apa? Bullying. Istrinya itu sering dibully, jelek, gendut, kamu teh nggak menarik segala macam. Proses bullying itu dia dapetin dari semenjak dia kecil oleh teman-temannya dan oleh keluarga besarnya sendiri. Dan ternyata itu pas kecil mah biasa aja gitu. Ternyata karena itu terjadi di masa kecil, itu sangat terhujam di dalam bawah sadar dia, sehingga di dalam mindsetnya itu dia merasa bahwa saya tuh gak pantas, saya merasa tidak pantas dicintai oleh siapapun. Padahal suami itu baik banget dan benar-benar sayang sama istrinya, karena suaminya tuh ganteng, suaminya seorang dokter, suaminya baik, soleh gitu ya. Tapi istrinya tuh merasa tidak dicintai karena dia sendiri yang punya mindset bahwa saya nggak pantas dicintain, dan mereka sering berantem gara-gara itu doang gitu. Atau misalkan ada yang punya masa lalu kayak gini, seorang suami yang punya masa lalu waktu kecilnya itu dia sering kesepian karena dia tidak mendapatkan sentuhan dari ayahnya. Sentuhan dalam arti di sini pengasuhan, sering ngobrol sama ayahnya, kemudian mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya gitu. Yang dia tahu ayah itu hanya sebagai mesin ATM. Mesin apa? Pokoknya kalau mau mainan, mau sekolah, mau butuh uang itu sama ayah gitu. Sehingga di saat dia menikah, si anak laki-laki itu kemudian dewasa, kemudian dia menikah, dia juga melakukan seperti itu sama anaknya. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya saya bisa mencari nafkah yang layak, yang banyak untuk istri dan anak-anak. Bagi dia itu adalah suatu kewajiban dia selesai. Nafkah, yang penting dia bekerja keras untuk mencari nafkah itu sudah selesai. Sehingga dia pun melakukan hal yang sama anaknya. Dia nggak tahu cara ngasuh anak tuh gimana, dia nggak tahu cara berinteraksi sama anak kecil tuh gimana, sehingga dia kebingungan. Kenapa sih anak kecil tuh nangis terus? Mama ini cebokin, dia nggak bisa cebokin segala macam, dia nggak bisa melakukan pengasuhan yang seharusnya dilakukan seorang ayah pada anaknya, kayak gitu. Jadi kenapa tadi rumusnya itu selesai dulu sama diri kita sendiri, karena disadarin atau enggak, dan harus disadarin, harus kita terima kalau kita tuh masih punya luka terhadap orang tua kita yang belum kita selesaikan di masa kecil. Mungkin bagi kita mah kalau dipikirin lagi, nggak biasa aja gitu ya, sekarang udah biasa aja. Tapi kalau misalkan kita bertanya pada sisi masa kanak-kanak kita, kalau bahasa psikologisnya itu inner child di dalam diri kita, ada part di dalam diri kita yang belum terima kita melakukan perlakuan itu. Makanya kalau misalkan nanti atau sekarang ada yang punya pasangan yang ringan tangan, kalau anaknya nangis cubit gitu ya, kapok gitu ya, ditampar, di segala macam gitu ya, dicek deh, karena dia pasti pernah mengalami perlakuan fisik serupa di saat masa kecilnya. Selama dia belum menerima dan selama dia tidak healing, kalau bahasa kita tuh tidak cleansing, tidak menerima perlakuan yang telah dilakukan orang tua atau misalkan siapapun yang pernah melakukan itu di masa dia kecil, selama itu pula dia akan terus-menerus melakukan kekerasan fisik sama pasangan atau sama anak-anaknya gitu. Itulah kenapa nanti kalau yang belum punya pasangan, di saat kita memilih pasangan, lihat dulu keluarganya kayak gimana, wataknya kayak gimana. Kalau misalkan kita ngerasa pasangan kita kayaknya beda banget sama ayahnya, nanti akan keluar setelah menikah. Jadi kita akan melihat karakter calon pasangan kita tuh dari ayah ibunya gitu. Makanya dilihat dulu, kita sanggup gak punya pasangan yang merupakan kolaborasi dari calon mertua kita sanggup gak kayak gitu. Itulah kenapa tadi selesai sama diri sendiri dulu kayak gitu. Jadi ini selesai sama diri sendiri ini akan ngaruh sampai nanti kita setelah menikah, bahkan saat kita mengasuh anak. Di saat misalkan ada seorang istri yang waktu kecilnya tuh didoktrin kayak gini sama ibunya, nak,
cukup mamah aja yang ngerasain betapa susahnya hidup kayak gini. Prihatin, kamu kalau nanti sudah besar, kamu harus punya karir sendiri, kamu harus mandiri, kamu harus punya penghasilan sendiri. Jangan mau diinjek-injek sama suami. Kamu harus punya penghasilan sendiri, kamu harus berkarir, kamu harus bekerja segala macam. Kemudian di saat dia sudah menikah, kemudian dia jadi istri, terus kan banyak ya sekarang tuh ajakan untuk jadi ibu rumah tangga, ajakan menjadi mengasuh anak kembali. Waktu itu akhirnya dia milih, oke lah saya kayaknya jadi ibu rumah tangga aja, saya lepas nih karir saya lepas nih, nggak mau, saya akhirnya resign misalkan. Dia memilih untuk resign dari pekerjaannya, kemudian karena dia pengen jadi ibu rumah tangga, ya ibu profesional di rumah aja ngurus segala macam. Tapi karena si doktrin ini, si luka ini, emosi negatif ini belum dia selesaikan, karena dia dapat itu waktu kecil. Setelah dia menjalani teh Fufu capek hati, sakit. Saya tuh sering ngerasa bahwa ya Allah, apalagi suami saya teh kenapa sih nggak bisa banget nyari nafkah, selalu nggak terpenuhi kebutuhan tuh, apalagi kebutuhan setelah punya anak tuh kayak gini. Teh Fufu, saya tuh capek, saya pengen kerja lagi aja, saya pengen bisnis, saya pengen bisa mandiri, saya pengen membeli segala perlengkapan yang ingin saya butuhkan itu dari uang saya juga. Akhirnya apa? Sering berantem gara-gara masalah itu. Padahal di saat dia sudah menerima bahwa dulu pernah dapat doktrin kayak gitu, dan dia menerima bahwa inner child dia diterima bahwa nggak apa-apa menjadi ibu rumah tangga, it's okay, itu really great banget. Kita juga masih bisa beraktualisasi dengan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menulis, membuat prakarya. Kita mengasuh anak-anak kita di saat kita sudah mencintai karena Allah, kita akan merasa bahwa mengasuh anak-anak itu bukan suatu hal yang tidak bisa dibanggakan gitu. Justru itu sesuatu hal yang membanggakan banget. Dari mulai kita bangun tidurnya seorang istri, kemudian dia mempersiapkan apa-apa untuk suaminya, itu sudah ibadah. Di saat kita sudah menerima selesai sama diri kita sendiri, kita akan merasa bahwa itu adalah bentuk cinta kita sama Allah. Di saat kita menjadi seorang ibu bekerja karena kita ingin bertanggung jawab misalkan sama orang tua kita, karena kita juga punya hasrat aktualisasi diri untuk bermanfaat sama masyarakat. Di saat kita memilih jadi ibu bekerja, di saat kita bangun kemudian kita sibuk ngurusin persiapan anak sekolah segala macam, kita tidak akan merasa mengeluh. Karena apa? Karena ini adalah bentuk cinta kita sama Allah gitu. Kemudian kita harus bekerja, kemudian kita pulang kerja dan capek lagi, kita tidak akan merasa bahwa itu sia-sia. Enggak. Karena apa? Karena itu bentuk cinta kita sama Allah. Di saat apapun peran kita yang kita ambil, di saat kita sudah selesai sama diri kita sendiri, kita akan lebih tenang menjalani setiap detik yang kita jalani. Karena apa? Karena kita sudah menerima itu. Ya Allah, apapun yang saya pilih sekarang, udah nggak galau lagi, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi ibu bekerja, kita jalanin itu. Kita setiap langkah kita, semoga ya Allah, semoga ini teh adalah bentuk cintaku padamu gitu. Kalau misalkan kita sudah selesai sama diri kita sendiri, makanya pastikan segala jenis emosi di masa lalu yang pernah ada di dalam diri kita, emosi negatif kita sudah selesai. Karena kalau sudah selesai, insya Allah nggak akan ini apapun yang kita pilih, gitu. Selesaikan dulu, insya Allah nanti ini akan berpengaruh pada bagaimana cara kita menghadapi pasangan, bagaimana cara kita menghadapi anak-anak, dan bagaimana cara kita menghadapi setiap peran yang kita pilih. Gitu aja teh. Oke, saya jadi lupa tadi pertanyaan ya, kenapa? Separuh agama. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah menikah adalah meningkatkan kapasitas takwa. Nah, Oke. dengan cara apa meningkatkan kapasitas takwa tersebut? Oke. Gitu. Nah, ini menarik ini. Kenapa pernikahan itu bisa jadi ajang untuk meningkatkan ketakwaan? Yang saya pahami kurang lebih adalah seperti demikian, bahwa yang namanya orang-orang beriman itu kan pasti akan diuji keimanannya kan? Pasti ya. Tidak mungkin kita dibiarkan ngaku-ngaku aja gitu. Kita beriman, kita bertakwa selesai tanpa ada ujiannya sama sekali. Dan yang namanya ujian ketakwaan itu kadang-kadang mengguncang
mengguncang keyakinan. Ya Allah, kadang dikasih apa ya namanya? Kadang dikasih shock terapi yang luar biasa, dan disitulah kita diuji. Bener nggak nih? Kita memegang ketakwaan kita seperti apa? Jadi kalau misalkan bertanya, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara Meningkatkan kapasitas ketakwaan. meningkatkan kapasitas ketakwaan? Iya. Menikahnya itu sendiri ngerasain mungkin apa tadi, berantem sama istri, kok ngelakuin ini marah, ngelakuin ini marah gitu ya. Kadang apa, nafkah mungkin nggak cukup, aduh ngerasa ada tanggung jawab kayak gini, ya Allah ya Allah ya Allah, ya itu kadang di situ. Dan terutama nanti jadi bakal banyak segi-segi dalam kehidupan yang mungkin ketika single mah belum terlalu kerasa, ketika misalnya sudah menikah itu bakal jadi kerasa, biasanya bakal ada di situ. Jadi ujian-ujian ketahuannya misalkan, aduh mertua bilang, nah udah nikah segini masa belum ada rumah, ambil gih cicilan. Nah itu kan ujian itu. Ambil nggak ya, ambil nggak ya, misalkan kayak gitu. Ya itu tergantung. Jadi kita bakal diuji di episode-episode kehidupan kita setiap harinya, yang menegangkan sekaligus yang menyenangkan, itu semua adalah ujian-ujiannya. Jadi dalam pernikahan itu adalah ujian untuk meningkatkan ketakwaannya. Jadi buat yang single bersegeralah ya. Bosan sama guling terus, miliki rasa bosan meluk guling terus, oke? Apalagi Sabtu Minggu ini katanya ngelihat janur kuning gantungan terus gitu ya. Ya Allah, ngelihat Sabtu Minggu ini digantung terus, ya Allah, kapan nama saya yang digantung di situ terus ya Allah ya. Capek hati ini terus yang digantung ya Allah. Jemuran aja digantung 2 jam kering. Apa kabar hati yang digantung bertahun-tahun? Udah ya. Oke, semoga bisa menjawab ya. Terus kemudian Ya, pertanyaan selanjutnya itu, karena menikah itu dikatakan adalah separuh dari agama. Oke. Nah, maka separuh dari agama setelah menikah sama sebelum menikah itu seperti apa? Lalu langkah awal untuk mempersiapkan diri menjadi imam yang baik agar terus istiqomah itu gimana? Gitu kan? Oke. Ini biasanya pertanyaan yang kalau saya jawab ini biasanya disukai oleh banyak kaum istri. Ya, langsung pada gini semua kan? Ya, jadi ini ada satu prinsip dasar sahabatku semua, bahwa setelah saya melihat banyak kehidupan pernikahan banyak orang, ternyata saya semakin berkeyakinan bahwa kualitas pernikahan seseorang, kualitas keluarga seseorang dipengaruhi faktor utamanya adalah kualitas suaminya. Catat, suaminya maksudnya gimana? Saya pernah ngeliat kayak gini nih. Ini waktu saya ada klien di Jakarta. Waktu ada klien di Jakarta, jadi salah satu BOD di salah satu perusahaan multinasional, beliau itu punya rumah di Bekasi, rumahnya di Bekasi. Tapi kan tahu ya Jakarta ya, Bekasi tiap hari Senin sampai Jumat macetnya gimana, ke daerah ini apa nih, ke daerah Tamrin, macetnya tuh luar biasa. Maka karena berhubung beliau punya banyak kekayaan, jadi beliau belilah apartemen di daerah dekat-dekat situ. Kalau nggak salah di daerah Karet, Kuningan. Beli apartemen di situ. Jadi pola hidupnya adalah Senin sampai Jumat itu di apartemen kantor gitu kan. Sabtu sampai Minggu balik ke Bekasi. Tapi apa yang dilakukan di Sabtu Minggu di rumahnya di Bekasi? Capek. Please deh, aku tuh di Senin sampai Jumat kan kerja terus. Oke. Dia berjuang buat keluarganya. Namun, apakah keluarganya membutuhkan hanya uangnya saja? Ternyata tidak. Suami yang paling dibutuhkan, paling utama adalah kehadiran. Kehadiran. Jadi, maksudnya kehadiran gimana? Apakah kehadiran itu misalkan nih, dekat secara fisik, tapi misalnya gini, cerita mah, apa? Cerita apa hari ini sekarang sok? Cerita apa mah? Apa tadi? Mah? Oh, ntar dong mah, ini lagi ada proyek nih mah. Gimana? Ini gimana? Kebersamaan bukan? Kehadiran bukan? Fisiknya dekat, tapi dia tidak bersama. Jadi suami ini yang paling penting adalah kehadiran. Kenapa sih kok suami yang jadi leader gitu ya? Saya melihat ibrohnya aja dari ilmu psikologi gitu ya. Kecenderungan, ini kita bicara kecenderungan wanita itu
logika atau emosinya yang cenderung dominan? Cenderung. Saya nggak bilang wanita nggak punya logika ya. Saya dimarahin. Kecenderungannya adalah emosi. Ketika wanita sedang emosi besar, sebagai seorang pria, bisa nggak kita mengandalkan wanita untuk kendalikan emosinya? Ketika seseorang emosinya sedang tinggi, bisa nggak kita kendalikan untuk andalkan dirinya untuk mengendalikan emosinya? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah respon diri kita sendiri. Nah, jadi kadang di situ tadi kebanyakan pria ketika misalkan pulang ke rumah, istrinya apa gitu ya, ngomong, aku tuh capek ya gini-gini, aku tuh capek gini-gini. Kebanyakan pria kepikirannya adalah, mah udahlah itu mah gampang gini doang kan selesai. Iya, mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Kata siapa? Buat istri, mengeluh itu menyelesaikan masalah. Betul? Setidaknya menyelesaikan emosi yang ada di dalam dada yang berkecamuk. Istri itu nggak perlu solusi konkret. Istri itu hanya butuh ada seseorang yang selalu ada bersamanya. Maka ketika emosi istri yang sedang melegak-legak ini tidak diredamkan dengan suami, gitu ya, tidak diredamkan suami, jadinya apa? Jadinya emosi yang besar ini ditekan, dipendam. Namun dia tidak tahu emosi yang ditekan itu kayak per. Suatu saat di sini peran suami. Telinga suami adalah benteng utama pertahanan keluarga. Ingat him kan apa kan? Hanya apa? Coba latihan hanya apa? I-nya? M-nya? Iya udah gitu aja. Maaf ya, gitu ya, maaf ya. Pokoknya kalau ngerasa kayak dituduh-tuduh, digimanain, papa nih jelek, papa nih kayak gini, udah nikmatin aja. Oke, ya maaf ya, udah digituin. Saya juga sempat nanya ke istri gitu, Dami mau nanya bentar, ketika kamu emosi gitu ya, kamu tuh sadar nggak sih kalau perbuatan emosi kamu yang meledak-ledak itu tuh nggak sesuai gitu? Aku tanya ke istri, pertanyaannya apa? Sadar banget. Jadi ternyata orang ketika emosi, apalagi istri ketika sedang emosi, butuh nasihat nggak? Nasihat yang dikeluarkan suami ketika istri sedang emosi itu sama saja dengan menyiram bensin. Ya, yang istri butuhkan bukan bensin. Yang istri butuhkan adalah keteduhan hati kita yang memadamkan api tersebut adem dengan cara yang sesuai. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh suami setelah menikah. Ini salah satunya. Jadi suami itu perlu punya daya kuat, siap untuk dituduh-tuduh, tanda kutip ya, dituduh-tuduh melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda tidak lakukan, tapi Anda perlu iyain. Kelihatan kan di wajah saya kan? Bercanda. Jadi maksudnya di situ. Pertama, miliki mental di situ. Kalau kita berbicara tentang kesiapan suami. Yang kedua, suami itu perlu memiliki konsep mau dibawa kemana pernikahan ini. Karena pernikahan itu seperti apa ya? Seperti berlayar. Oke, ada yang bilang kan pernikahan itu, maukah engkau mengarungi gelombang kehidupan bersama? Oke, mau mengarungi gelombang kehidupan bersama. Tapi pulau tujuannya kemana? Kalau pulau tujuannya nggak tahu, kira-kira pelayarannya gimana? Suami perlu memiliki konsep tentang ini. Yang kedua, suami juga perlu memiliki skill, karena dalam pelayaran tersebut tentu perlu ada yang jadi nakhoda dong, perlu ada yang jadi navigator dong, perlu ada bagi peran kan? Suami perlu jadi nakhoda. Secara sederhananya di dalam rumah, kalau ada yang bilang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, betul? Ayah adalah kepala sekolahnya. Kalau ayah kerjanya adalah kerannya bocor diberesin, oke. Ini genteng bocor diberesin. Ayah belum jadi kepala sekolah. Ini ayah masih jadi penjaga sekolah. Ayah perlu jadi kepala sekolah.
dia perlu punya konsep. Anaknya mau dibawa kemana? Anaknya ketika anak terlahir tugas orang tua adalah menjadikan anak ketika balik dia akil. Balik itu apa? Kematangan reproduksi, puber, wanita dengan bertambahnya payudara, pria dengan mimpi basah. Nah, tugasnya orang tua adalah ketika anak balik, anak itu perlu akil. Akil itu apa? Kedewasaan, kematangan. Nah, jadi gimana caranya pria, suami gitu ya, punya konsep, nah loh ini mau digimana ini anak kita biar nggak balik terus. Sekarang kan banyak ya yang balik sebelum waktunya, akil nggak? Perlu memiliki konsep, perlu belajar banyak-banyak, dan yang paling penting adalah pasangan terbaik itu bukan pasangan yang sempurna, apalagi pasangan yang menganggap dirinya sempurna. Tapi pasangan yang terbaik adalah pasangan yang mau bertumbuh, mau belajar, siap investasikan macam-macam semuanya, waktu, uang, tenaga, dari TK, SD, SMP, SMA. Kita nggak ada kuliah, kita nggak ada pembelajaran tentang cara berumah tangga. Suami oke, siap, oke, ready. Makanya saya lihat meskipun di sini single prianya lebih sedikit, tapi di sini adalah pria-pria calon-calon suami, dan ini adalah suami-suami yang insya Allah rumah tangganya bakal kukuh, bakal bagus, bakal bisa membangun rumah tangga surganya. Semangatnya kelihatan di sini. Saya bisa melihat mata-mata leader-leader yang luar biasa. Ini ada di sini. Saya bahagia sekali ketemu sama Anda. Terima kasih ya. Ada lagi? Sudah mungkin Kang. Oh sudah. Oh iya, ada pertanyaan yang belum kejawab yang Apa ini. itu? Yang separuh dari agama setelah menikah itu apa? Separuh dari? Separuh dari agama setelah menikah itu apa? Dan sebelumnya itu apa gitu? Oh oke. Separuh agama itu maksudnya seperti apa gitu ya? Jadi kemarin saya baru ketemu dan baru belajar dari seorang sahabat gitu ya, yang dulunya adalah alumni pelatihan kami, pelatihan rumah tangga surga. Beliau itu pernah bilang ke saya kayak gini, Kang, kalau menikah itu menyempurnakan separuh agama, berarti merawat pernikahan berarti merawat keutuhan agama. Kenapa kok dibilang menyempurnakan separuh agama? Kalau yang saya rasakan secara subjektif, karena saya belum nanya ke yang lain gitu ya, kalau yang saya rasakan secara subjektif, ternyata kadar hidup itu ditambah berkali-kali lipat. Maksudnya gimana? Ketika single itu belum, kebahagiaan mungkin belum maksimal gitu ya, jadinya ya kadang kan kucel-kucel, kadang gimana gitu, makan agak susah gitu ya, dan kadang dibully gitu ya, kadang dibully, aduh kita teh single teh. Cuman ketika misalkan sudah menikah, kebahagiaan itu ditambah kadarnya, dimaksimalkan kadarnya. Oh bisa ngerasain begini-begini, bisa pacaran kayak gini, bisa kayak gini, kayak gini. Banyak hal yang kebahagiaan itu luar biasa sekali, itu saya rasakan sendiri. Dan juga kebalikannya, kalau ujian single itu paling cuman segini, ujian setelah menikah, prek. Karena di situ nanti bakal ada cara ujian untuk mengkaderisasi istri bagaimana, mengkaderisasi anak seperti apa, lengkap dengan berbagai macam problematikanya. Orang terdekat saya, seorang yang saya anggap kakak, itu pernah bilang kayak gini, 100 dari segala permasalahan antar manusia, 110-nya disebabkan oleh masalah komunikasi. 100, masalahnya berapa? 100. Yang disebabkan oleh komunikasi berapa? 110. Itu tandanya ya memang bicara tentang menyatukan isi kepala, itu kadang-kadang ya luar biasa. Kadang menyatukan dua isi kepala itu, satu peristiwa yang sama maknanya aja bisa beda. Kayak contohnya, penggunaan kata sebentar. Sebentar itu ternyata memiliki makna yang berbeda antara saya sama istri. Terutama kata sebentar ini memiliki makna yang berbeda, terutama ketika istri bilang sebentar waktu lagi dandan. Sebentarnya ternyata beda, maknanya beda. Ada lagi beda makna seperti apa? Ketika misalkan istriku misalkan nunjukin ini akun fashion hijab gitu ya, ya Bi lihat ini lucu. Iya lucu versi istri ke bajunya, lucu versi saya ke modelnya. Satu peristiwa karena beda isi kepala, menyatukannya itu perlu luar biasa. Jadi di sini ujiannya, kenapa menyempurnakan separuh agama?
mengutuhkan agama. Jadi ujiannya adalah ketika pernikahan itu adalah bagaimana ketika rasa bahagia itu disyukuri bersama, dan ketika ada badai dalam pernikahan justru semakin bergenggaman, semakin erat. Itu yang kurang lebih saya rasakan. Semoga menjawab. Kalau ada penutupan, saya mau ngasih penutupan buat closing. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana sudah bagaimana sudah terjawab? Sudah puas? Ya. Jadi intinya adalah apa teh? Cek, intinya apa ayo? Jadi intinya adalah kita itu untuk para calon yang single bersabarlah, nanti ada yang menjemput gitu ya. Nah, untuk yang mau ini masih muda, masih jauh gitu. Gitu, masih jauh banget gitu ya. Dan untuk yang mau segera menikah, semoga dilancarkan, semoga menjadi keluarga yang sesuai gitu dengan keinginannya menuju rumah tangga surga gitu ya. Nah, sebelum ditutup ada kata-kata penutup mungkin dari Kang Canun sama Teh Fufu, semoga. Oke, sahabatku semua, penutup dari saya. Saya teringat sebuah kisah. Ada seorang suami dan seorang istri, mereka sedang merayakan mereka sedang merayakan anniversary pernikahan emasnya. Kalau pernikahan emas berarti berapa tahun tuh? 50 ya? 50 tahun. Nah, sang suami istri tersebut, mereka sepakat untuk memasak ikan bakar kesukaan mereka di perayaan tersebut. Masak. Kemudian sang suami bagi dua ikan tersebut tuh, ada bagian kepala sama bagian badan. Bagian kepalanya suami ambil, terus kemudian suami berikan kepada istrinya. Kontan istrinya kaget. Ya Allah, suamiku, kenapa engkau memberikan aku kepala ikan ini? Suamiku, demi Allah, aku kecewa padamu selama 50 tahun ini, dan puncaknya 50 tahun terakhir ini, di anniversary ini, kenapa engkau memberikanku kepala ikan? Aku sudah bersabar selama 50 tahun ini, aku pendem terus-terusan kalau aku nggak suka kepala ikan. Tapi kenapa engkau terus-terusan memberikan kepala ikan ini padaku? Maka sang suami pun kemudian berkata, wahai istriku, demi Allah, makan ikan, aku paling suka makan kepala ikan. Tahu nggak kenapa? Makan badan ikan itu aku nggak suka, tulang-tulangnya suka nyempil-nyempil ke gigi, kadang nusuk-nusuk. Itu aku paling nggak suka banget. Maka sejujurnya, selama 50 tahun ini aku selalu memberikan kepala ikan yang paling aku suka, itu hanya padamu. Mohon maaf ya istriku ya, kalau ternyata selama ini justru engkau tidak suka. Dan ketika tabir itu terbuka, saling menimbulkan keterbukaan, mereka kemudian berpelukan. Dan sahabatku semua, biasanya untuk yang sudah menikah, apakah kita sering memberikan kepala ikan untuk pasangan kita? Hal ini terjadi ketika saya kembali lagi ke memori beberapa tahun silam. Ada orang Cibiru, sebutlah namanya Pak W. Ada orang Cibiru, sebutlah Pak W. Ini ketika saya siaran radio, beliau bilang kayak gini, Kang, istri saya sama sekali tidak mau komunikasi sama saya. Jadi kalau misalkan saya minta sesuatu, bikinin teh, bikinin kopi, bikinin apa, ngomongnya mintanya harus via SMS. Harus SMS. Istri saya nggak mau, entah muak atau apa, ketemu tatap muka sama saya, rasanya nggak mau sekali. Saya bingung, Kang. Rasanya apa yang perlu saya lakukan, kok saya udah mentok luar biasa. Ternyata setelah saya cek apa? Oh iya, Pak W selama 15 tahun pernikahannya selalu memberikan kepala ikan sampai jenuh. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, beliau memberanikan diri untuk bertanya di radio. Kemudian beliau tanya, gimana Kang? Apa yang perlu saya lakukan? Oke, coba tanya kayak gini. Dan akhirnya alhamdulillah beliau bilang seperti ini. Alhamdulillah, setelah saya menyimak dan mencermati serta melaksanakan formula-formula dari Kang Canun, alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang positif. Dan saya yakin yang semula bersikeras minta cerai pasti nanti akan baikan lagi. Dan alhamdulillah saya sudah kembali tidur sekasur kembali bersama istri saya. Sahabatku semua, halo.
suami baik-baik, ketemu istri baik-baik, pernikahannya belum tentu baik-baik, karena ada satu poin yang belum disempurnakan. Niatnya sudah baik, namun ternyata hanya sesuatu yang kurang adalah apa? Ilmu dan skillnya, bagaimana caranya kita memanage perbedaan yang ada antara suami dan istri. Next. Maka saya mengajak kepada Anda, saya membuka kepada Anda sekolah Pasutri online. Ini adalah sebuah persembahan dari kami. Dari hasil 5 tahun kami sebagai konsultasi pernikahan ini, kami rangkum, kami sarikan. Ini adalah program pembelajaran online, program training online. Saya tahu kita sibuk sama-sama, mungkin karena itulah kami membangun online. Kenapa online? Karena lebih mudah, lebih sederhana, bisa dibuka kapanpun, pembelajarannya bisa ada kapanpun. Ini adalah program pembelajaran yang dilakukan selama 1 tahun. Selama 1 tahun khusus untuk Anda. Jika Anda mendaftar, ini Anda mendaftar satu membership ini bisa khusus untuk dua akun. Jadi bisa untuk akun Anda, bisa untuk akun pasangan Anda. Dan kalau Anda yang belum menikah ikut ini boleh nggak? Boleh banget. Dan kalau di tengah perjalanan Anda menikah gimana? Pasangannya langsung ikut ini free. Tujuannya apa? Biar suami dan istri biar punya satu frame. Biar punya satu frame. Oh oke, kita sama-sama belajar kayak gini. Oh oke, kita sama-sama belajar seperti itu. Oh oke, kita sama-sama belajar. Jadi nanti di sini ada format videonya, nanti ada penugasan yang kalau Anda lakukan sedikit demi sedikit gitu ya, insya Allah sedikit demi sedikit rumah tangga surga itu bisa terbangun di dalam rumah tangga Anda. Jadi Anda pelajari, Anda bangun, Anda pelajari, Anda praktek, insya Allah. Dan programnya ini terjadi selama 1 tahun. Anda daftar 1 untuk 2 akun. Siapa yang mau ikut? Acungkan tangan dan katakan saya. Siapa yang merasa hari ini merasa bermanfaat dan mendapatkan sesuatu? Insya Allah di sini waktunya cuma 2 jam, tapi di sini ada banyak, ada puluhan video, ada webinar rutin nanti bakal akan dilakukan, dan yang paling penting Anda bisa belajar bersama pasangan Anda. Next, satu lagi. Itu belum. Nah, Anda silakan buka pasutri.trainingonline.id. Di situ Anda langsung mendapatkan diskon khusus sebesar 20%. Sahabatku semua, jikalau tadi selama ini kita membeli gadget untuk pasangan kita, diri kita dan anak-anak kita, dan ternyata hasilnya seperti ini gitu ya, maka disinilah saatnya, disinilah masanya kita bisa membangun rumah tangga surga kita dengan mempelajari. Karena dari TK, SD, SMP, SMA tidak ada susah kita mendapatkan informanya. Di sini adalah salah satu jalannya, salah satu caranya. Silahkan Anda langsung daftar. Untuk di sini Anda mendapatkan diskon khusus sebesar 20%. Dan sahabatku semua, sebagai penutup, Anda bisa lihat kalau misalkan Anda belajar berkeliling ke banyak penjara gitu ya, periksa di banyak penjara, periksa masa lalunya seperti apa. Seringkali kebanyakan terjadinya adalah mereka terbentuk karena dari broken home. Broken home ini apakah berarti suami istri yang bercerai? Belum tentu. Broken home boleh jadi mungkin dalam house yang sama, namun home-nya tidak terbentuk. Maka sahabatku semua, Anda boleh lupakan banyak hal, namun jangan lupakan satu hal ini. Bangunlah surga di dalam rumah tangga Anda, bangunlah home di dalam house Anda. Dengan membangun home di dalam rumah Anda sedang menjalankan sebuah pesan ilahi untuk melindungi diri Anda serta keluarga Anda dari api neraka. Dan gak cukup hanya rumah tangga surga aja, ajak, bangun rumah tangga surga Anda, bangun rumah tangga surga yang lain, ajak, sehingga bumi Allah ini menjadi perumahan surga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.